Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Deddy Nugroho. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai WP Rocket. Oke, jadi WP Rocket ini adalah plugin yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan website kita. Oke, kita langsung ke pembahasan terlebih dahulu. Apa sih WP Rocket itu? Jadi WP Rocket adalah plugin Gauge WordPress dengan layanan premium atau berbayar yang dapat meningkatkan atau mempercepat loading website dengan metode caching ya. Jadi WP Rocket ini berbayar, nggak ada yang versi gratis. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli silahkan. Oke, kemudian apa sih cache itu? Cache adalah ruang penyimpanan sementara untuk data-data website. Jadi kalau misalkan kita mengunjungi suatu website itu kan pertama kali pasti loadnya itu kan lama. Tapi kemudian setelah kita mengunjungi beberapa kali, load time-nya itu semakin cepat gitu. Karena kita pernah menyimpan data-data website tersebut secara sementara di device kita, baik di handphone ataupun di laptop. Kemudian WP Rocket sendiri sudah cukup populer sejak lama ya. Jadi saat ini total penggunanya itu sudah lebih dari 1 juta. Plugin ini tidak menyediakan paket free trial untuk pemakaian pertama. Ya, itu mungkin kekurangannya ya. Oke, menurut saya plugin WP Rocket ini cocok untuk meningkatkan kecepatan loading website. Jadi ada banyak sekali plugin yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan website ya, fungsinya itu sama. Tetapi sampai saat ini saya masih menggunakan WP Rocket karena memang bagus gitu. Hasilnya juga bagus, settingnya itu juga simple, mudah gitu. Kemudian apa sih keunggulan dari plugin WP Rocket itu sendiri? Keunggulannya yang pertama adalah fiturnya yang lengkap. Ya, nanti kita praktek sekalian kita lihat untuk fitur-fiturnya. Yang kedua, dashboard yang user friendly. Ya, jadi mudah untuk digunakan walaupun teman-teman masih pemula gitu ya. Dapat terintegrasi dengan Cloudflare. Jadi WP Rocket ini bisa terintegrasi dengan CDN ya, salah satunya yaitu Cloudflare. Kompresi gzip yang berfungsi untuk memperkecil ukuran file atau minify ya bahasa kita. Kemudian sudah memiliki fitur lazy load media. Jadi aman ya untuk yang teman-teman punya website atau blog yang ukuran gambarnya atau medianya itu besar-besar, itu insya Allah aman menggunakan ini. Kemudian menghapus database. Jadi WP Rocket ini bisa untuk menghapus jumlah resource yang sudah tidak dibutuhkan lagi ya secara otomatis. Itu untuk kelebihannya ya, keunggulannya. Oke, tadi penjelasan singkat mengenai WP Rocket. Sekarang kita langsung ke websitenya dan kemudian kita langsung praktek cara setting WP Rocket. Ini versi saya ya, jadi nanti teman-teman silakan bisa teman-teman tiru atau teman-teman punya cara setting sendiri yang lebih oke, lebih bagus hasilnya, silahkan nanti bantu di kolom komentar untuk menginfokan ke saya ya. Jadi saya senang kalau misalkan teman-teman ngasih informasi ini loh cara setting yang lebih bagus gitu. Saya senang, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita ke websitenya WP Rocket. Jadi teman-teman silahkan buka untuk wprocket.me ya, ini adalah websitenya WP Rocket. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, penggunanya itu sampai saat ini sudah 2,9 juta. Keren ya. Kemudian untuk harganya itu segini teman-teman. Atau teman-teman silakan nanti cari di Facebook, di grup WordPress misalkan siapa sih yang bisa membantu untuk menginstalkan WP Rocket gitu ya, silakan. Kalau misalkan nggak pengen beli sendiri, tapi saya sarankan kalau misalkan punya uang lebih bisa beli sendiri. Langsung yang infinite ini bisa juga kalau misalkan teman-teman punya banyak website, punya banyak blog gitu. Kemudian ada fitur, ada penjelasannya lagi ya, ada dokumentasinya juga.
Silahkan nanti teman-teman buka sendiri untuk bagaimana cara menggunakan ataupun dokumentasi di website resmi. Sekarang kita langsung praktek nih di dashboard WordPress kita. Ini kita close. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyediakan untuk WordPress-nya ya, untuk dashboard-nya. Di sini saya akan menginstal. Oke, di sini saya sudah upload. Tinggal kita install. Kemudian nanti kita aktifkan. Oke. Di sini kita bisa tunggu terlebih dahulu, kemudian kita aktifkan plugin WP Rocket. Jadi WP Rocket ini tahunan ya teman-teman, jadi nggak ada yang versi lifetime. Kalau dulu saya nggak tahu ya apakah waktu pertama rilis itu ada versi yang lifetime atau enggak. Tapi yang saya tahu itu dulu pernah ada yang versi 5 tahun gitu. Versi yang 5 tahun. Kemudian kita langsung ke setting. Setelah kita aktifkan, kita ke setting. Oke. Nah, di sini ya, di sini ini kita close, ini informasi kita close. Nah, di sini teman-teman akan langsung masuk ke dashboardnya dari setting WP Rocket ya. Oke. Jadi untuk di dashboard ini ada beberapa informasi. Sini ada informasi akun ya, lisensi infinite, kemudian masa berlaku itu sampai 2023. Oke, kemudian di sini juga misalkan ada remove all cache. Kalau misalkan teman-teman ingin menghapus semua cache, itu bisa langsung di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke cache. Nah, pada bagian ini ya, teman-teman ada beberapa setting ya untuk cache. Ada yang namanya mobile cache. Jadi, teman-teman saran saya yang harus mengaktifkan mobile cache ya. Ada 2 kotak ini, silahkan dicentang atau di checklist. Kenapa? Karena mayoritas pengguna browser di Indonesia atau pengguna internet di Indonesia itu kebanyakan adalah pengguna handphone ya, menggunakan mobile device. Jadi kita harus aktifkan nih untuk mobile cache. Kemudian untuk user cache dan cache lifespan ini kita default ya. Ini saya nggak atur. Oke, kita simpan. Kemudian kita ke file optimization. Jadi file optimization itu fungsinya adalah untuk merampingkan atau meminify ya file-file yang ada di website kita. Baik itu CSS, HTML ataupun JavaScript. Oke. Jadi untuk file optimization ini kita untuk bagian CSS itu kita checklist bagian minify CSS, kita aktifasi, kemudian bagian optimize CSS delivery. Di sini juga kita aktifasi. Oke, sini kita sementara kita biarkan default kosongan. Nah, di sini combine CSS file itu tidak kita aktifkan. Ya. Di sini teman-teman bisa baca sendiri, tidak direkomendasikan jika website kita itu sudah menggunakan HTTP/2. Oke, kemudian kita setting yang bagian JavaScript file. Di sini kita bisa checklist untuk minify JavaScript. Kemudian ada yang namanya load JavaScript defer, ini juga kita checklist. Dan delay JavaScript execution, ini juga kita checklist. Ya, kemudian kita simpan. Kemudian kita lanjut ke media. Oke. Untuk media itu kita bisa checklist semua. Ada 2, ada 3. Ini kita bisa checklist. Tujuannya adalah untuk supaya media atau gambar, video dan yang lainnya itu bisa menggunakan fitur lazy load. Ya, itu salah satu kelebihannya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjutkan yang preload. Oke. Yang preload ini kita biarkan default, yaitu kita aktifkan. Tujuannya itu untuk menghasilkan cache ya, dimulai dari link-link yang ada di homepage ya, dan dari sitemap kita. Itu ya tujuannya. Ini kita save.
Jadi default, kemudian untuk advanced rule. Oke. Nah, advanced rule itu teman-teman bisa mengkosongkan ya, atau dibiarkan default saja. Ya. Silahkan nanti kalau mau teman-teman isi. Jadi ini adalah fungsinya untuk menonaktifkan cache di beberapa halaman. Kalau misalkan teman-teman ingin punya halaman about misalkan, ya ingin di cache, ya udah dikasih. Tapi kalau saya, karena saya ingin semua halaman website itu di cache, ya sudah saya kosongkan gitu. Kemudian untuk database. Untuk database ini sama seperti kalau kita misalkan menggunakan plugin WP Optimize ya. Jadi WP Optimize itu sangat mirip dengan fitur ini gitu. Jadi sini teman-teman bisa pilih untuk revision, kemudian untuk trash post ya, kemudian di sini juga bisa teman-teman checklist semua ya. Di checklist semua itu bisa juga. Untuk schedule ini bisa sesuaikan, kalau saya daily juga bagus, kalau weekly juga bagus. Kita simpan. Selanjutnya itu kita ke CDN. Oke. Jadi untuk CDN itu dari WP Rocket itu menyediakan yang namanya Rocket CDN. Rocket CDN itu fungsinya ya sebagai CDN gitu, untuk lebih meningkatkan ya performa dari website. Itu harganya sekitar $7,9 per bulan. Kemudian Heartbeat ya. Heartbeat ini fungsinya untuk aktivitas API. Jadi untuk koneksi antar data ya secara real time. Itu silahkan, ini saya biarkan default. Kemudian untuk add-ons. Jadi untuk WP Rocket itu sudah menyediakan add-ons ya. Jadi add-ons ini adalah fitur cache tambahan untuk file-file eksternal di dalam website kita. Ya. Misalkan nih ada yang namanya WP compatibility. Jadi mengimprove browser yang kompatibel untuk image WP. Ini saya nggak perlu. Kalau saya ini saya biarkan, saya nggak aktifkan ya untuk add-ons ini. Karena saya sendiri ketika mengupload gambar itu saya sudah langsung format WP gitu. Silahkan teman-teman buka untuk squash.app. Di sini saya biasanya mengkompres gambar ya dari PNG atau JPEG ke versi atau ke format WP. Oke, ukurannya juga bagus gitu ya. Hasilnya juga bagus. Silahkan nanti teman-teman coba sendiri menggunakan Squash. Nah, kemudian di sini ada yang namanya Rocket Add-ons Cloudflare. Kalau diaktifkan ya itu bisa kita isi ya. Silakan nanti teman-teman isi sendiri untuk kredensialnya, global APK, kemudian akun email, zone ID ya. Bagaimana caranya? Di sini sudah tersedia. Silakan diklik ya, di sini sudah tersedia lengkap. Oke ya. Kayak gitu kita simpan. Kemudian selanjutnya adalah image optimization. Oke, jadi untuk image optimization itu untuk WP Rocket menyediakan atau membuat yang namanya Imagify. Ya, itu untuk optimalisasi yang namanya gambar. Jadi kayak kompresi gambar gitulah. Kalau saya nggak perlu ini karena seperti yang sudah saya infokan tadi, kalau saya itu mengupload gambar ya saya kompres dulu gitu loh, saya ubah ke format WP. Jadi ukurannya itu di bawah 100 KB gitu atau 50 KB. Jadi usahakan ukuran file gambar itu sekecil mungkin tetapi kualitasnya tetap bagus. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tools. Nah, kalau tools ini ya, ini fitur terakhir ya. Yang terakhir kan ini tutorial. Kalau teman-teman pengen lebih jelas silahkan pilih yang tutorial. Nah, kalau tools ini berfungsi untuk apa yang sudah kita setting itu bisa kita ekspor untuk backup gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nih sama website kita, atau misal untuk kebutuhan website kita yang baru atau blog kita yang baru, itu bisa menggunakan setting yang sudah kita setting di sini ya.
Kalau misalkan website baru, bisa kita import hasil dari ekspor kita dari settingan WP Rocket. Nah, untuk rollback itu fitur update. Jadi update plugin WP Rocket. Misalkan nih setelah update ke versi yang terbaru, itu website kita itu ada error ya. Ada error atau misalkan nggak kompatibel. Nah, itu kita bisa rollback ke versi sebelumnya. Jadi versi yang sekarang tuh misalkan ini. Ya, kemudian kita reinstall ke versi 3.11.5. Kayak gitu ya. Tapi untuk rollback ini saya jarang sih. Saya bahkan belum pernah melakukan reinstall menggunakan rollback. Ya, jadi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan WordPress versi WP Rocketnya teman-teman tuh aman ya, supaya nggak perlu rollback. Oke, kemudian untuk tutorial di sini lumayan komplit untuk tutorialnya. Nah, ini untuk tutorial. Jadi silakan teman-teman kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, silahkan pilih menu tutorial, silahkan ditonton untuk video-video dari WP Rocket itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube Deddy Nugroho supaya saya bisa terus semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga bagikan ke teman-teman yang lain, terutama yang ingin meningkatkan kecepatan websitenya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.